Saudara-saudari sahabat Radio Petra, Shalom. Apakah saudara-saudara sudah mengasihi orang lain hari ini? Mari kita terus menaikkan puji syukur kepada Tuhan, sebab oleh karena kasih setia-Nya, hari ini kita diperkenankan untuk memasuki hari pertama di bulan Mei 2024 dengan berbagai berkat kesehatan, kekuatan, dicukupkan kebutuhan kita, dan damai sejahteranya selalu merangkai hari-hari kita. Embun pagi, pada saat ini Rabu 1 Mei 2024, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi 105.7 FM. Embun pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema embun pagi saat ini adalah sumber damai sejahtera. Berdasar dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-31. Sebelum kita mendengar dan merenungkannya, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa, memohon penyertaan dari Tuhan. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami datang kepadamu, menaikkan segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, sebab kasih-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Saat pagi yang teduh dan cerah ini, kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan pemberitaan firman-Mu melalui embun pagi di Radio Petra 105,7 FM. Hadirlah atas setiap kami ya Tuhan, agar ketika kami mendengarkan sebagian firman-Mu itu, kami semakin dikuatkan dan kami dituntun untuk berjalan di dalam jalan Tuhan, sehingga arah kehidupan kami ini selalu berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami sediakan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu itu dengan baik, dan kami ingin mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami setiap saat. Hamba-Mu yang nanti hendak memberitakan sebagian dari firman-Mu, Engkau sendiri yang akan mengurapinya, agar apa yang nanti disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ampunkan segala dosa yang ada di dalam kehidupan kami. Melalui Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini melalui kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 sampai dengan 31. Saya tidak akan membacakan seluruh bagian dari ayat firman Tuhan ini, karena saya juga meyakini bahwa saudara-saudara gemar untuk membaca firman Tuhan. Saya akan membaca ayat yang ke-27 yang demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan tentang damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus jauh lebih besar dibandingkan dengan damai yang dapat kita peroleh di dunia ini. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia meninggalkan damai sejahtera miliknya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus juga menjelaskan bahwa damai yang dimilikinya itu tidak seperti damai yang dimiliki oleh dunia ini. Para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada perbedaan antara damai yang diberikan oleh dunia dengan damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Damai dunia ini kita bisa memperoleh berbagai macam damai dari sumbernya masing-masing. Manusia dapat memperoleh damai dari dunia ini misalnya melalui uang, melalui status sosial, dan kekayaan. Namun demikian, damai yang diberikan oleh dunia ini bukanlah damai yang sejati. Dan hal inilah yang seringkali dilakukan oleh orang banyak untuk memaknai damai sejahtera. Parameternya selalu menggunakan hal-hal yang bersifat duniawi. Damai yang sejati hanya dapat diperoleh melalui Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berfirman bahwa damai yang Dia berikan kepada kita yang percaya kepadanya tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus, sebaiknya kita perlu melihat ayat yang menjadi latar belakangnya. Di bagian firman Tuhan, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-31, baik memang saudara-saudara harus membaca secara utuh. Sebab Tuhan Yesus itu memang sedang berbicara tentang Roh Kudus. Damai dari Tuhan Yesus yang kita bicarakan ini akan diberikan melalui Roh Kudus. Damai ini hanya akan diberikan kepada murid-murid Yesus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat-ayat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 memaparkan sabda Tuhan Yesus, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jelas saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa orang-orang yang mengasihi Kristus dan orang yang menuruti segala perintah-Nya lah yang akan memperoleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudara dan saya perlu percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Dia dan melakukan perintah-perintah-Nya. Maka barulah kita kemudian akan memperoleh Roh Kudus.
Melalui Roh Kudus inilah kita akan memperoleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Lebih lanjut Tuhan Yesus bersabda, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini Tuhan Yesus berjanji tidak akan pernah meninggalkan pengikut-pengikutnya. Dia akan datang kembali dalam kuasa Roh Kudus. Dia sebagai Gembala Agung yang akan menyertai, menjaga, menuntun, memelihara kita yang percaya kepada Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kita. Pendengar setia Embun Pagi, mari kita memperkuat iman kita dan mempercayakan hati kita kepada Tuhan. Biarlah damai sejahteranya itu selalu mengisi hati kita dan membawa ketenangan yang luar biasa atas kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak ini, kita dapat menjadi saksi hidup akan kekuatan iman dan damai sejahtera yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan pasti akan menjaga kita dengan damai sejahtera jika mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Hati kita selalu kita tautkan kepada Tuhan. Dalam hidup yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian, mudah bagi kita untuk merasa khawatir dan kehilangan kedamaian. Namun, ketika kita mempercayakan hati kita kepada Tuhan, kita menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan kita itu kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memberikan damai sejahteranya bagi kita. Amin. Sahabat Radio Petra yang diberkati Tuhan, mari kita kembali berdoa. Kami naikkan segala puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Di saat pagi hari ini, Engkau memberikan pengharapan atas setiap kami anak-anak-Mu, bahwa Engkau akan memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami. Oleh karena itu, kami ingin melangkahkan kaki kami di hari ini, melalui berbagai aktivitas kegiatan pelayanan dan karya kami. Kami akan diteguhkan dan disemangati oleh kuasa Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu atas kehidupan kami akan memenangkan kami dari setiap persoalan, perkara yang kami tanggung. Demikian juga ketika kami melakukan apa yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kami ini. Kami sambut firman-Mu itu dengan segenap hati kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai para pendengar Radio Petra dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab melalui Radio Petra ini, Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan renungan melalui Embun Pagi, demikian juga menyatukan seluruh harapan dan permohonan kami di dalam doa syafaat kami, doa malam. Berkatilah ya Tuhan, agar melalui Embun Pagi dan juga doa malam, kami senantiasa mendapatkan rahmat berkat dari Tuhan. Berkatilah untuk Radio Petra, direksi, pimpinan, beserta dengan karyawannya, sehingga dapat melakukan tugas pelayanan dengan sebaik mungkin. Inilah Tuhan doa yang kami naikkan kepadamu. Kami serahkan di dalam iman kami kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang setia,
menyertai dan menuntun kami anak-anak-Mu. Amin. Sahabat Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian Embun Pagi pada hari ini Rabu 1 Mei 2024. Kiranya Embun Pagi ini memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini dengan baik di dalam berkat Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir Sleman, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahteranya bagi kita. Amin.